Halo, welcome back to my channel. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Ibu Eka dan Siva. ya kali ini aku ditemenin Siva. Nah kita mau bikin konten edukasi. Aku mau donor darah. Kebetulan udah lama banget aku nggak donor darah lagi. Jadi manfaatnya sebenarnya donor darah itu ya membantu orang lain ya, pertama darahnya. Terus yang kedua, buat tubuh kita juga sebenarnya bagus. Jadi kalau perempuan mungkin kalau tiap bulan kalau menstruasi kan darahnya diantar buang ya. Nah nanti tubuh kita tuh sebenarnya memproduksi sel darah yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa sih dibuang, nanti tubuh kita dapat yang baru gitu loh. Nah yang ketiga fungsinya, ketika donor darah itu kita kan akan dicek tekanan darah, berat badan, ya pokoknya jadi orang yang dinyatakan sehat yang boleh donor darah. Jadi nanti aku mau coba, udah sekian lama nih nggak donor darah, aku mau coba ke PMI Jakarta Timur yang ada di Klender. Kalau nggak berhasil ya kita nanti coba lagi nanti ya. Nah sekarang aku mau coba nih, ya bismillah ya, Siva temenin aku ya. Jadi bantuin videoin ya, bukannya pamer ya, bukannya ini, tapi aku mau ngasih edukasi nih, donor darah itu seperti apa gitu langkahnya gitu ya. Oke ya, Siva nggak takut darah kan? Nah, oke. Sampai ketemu, kita mau jalan dulu nih nggak ada ding, sampai ketemu nanti ya di perjalanan ya. Nah jadi kita mau menuju ke Palang Merah, Jakarta Timur. Kita cek ya. Aku juga baru pertama kali nih ke sini. Start, pakai mobil ganjil genap aman. Kemana nih lewatnya? Masuk Cipinang terus This route karena avoids a road closure in 2 kilometers. You are on the fastest route. ya You oke should lah, reach your kita ikutin destination by petanya aja ya. 11:46. Ya gini katanya, ke daerah Klender kalau nggak salah, di Gusti Ngurah Rai. Kalau ini nggak usah nyebrang ya, dari sini aja, nggak usah putar balik, ikutin jalan ini berarti. Oke. Halo, ya kita lagi di jalan ya. Iya. Nih, lihat jalanannya. Alhamdulillah nggak macet guys. Ya jam segini emang nggak macet. Udah dong Siva. Ya agak macet ya guys. Mana sih Pak? Udah nggak usah. Nah kita udah mau sampai nih. Mau sampai di PMI-nya. Di sebelah kiri sih harusnya. Kenapa nggak di timeline? In 200 meters, your destination will be on the left. Nggak di apa? Itu kan itu videonya dicepetin dulu. Oh ya udah terserah. Ya udah tuh. Tuh dia palang merahnya. Your destination is on the left. Nih ya. Kita sampai. Coba kita cek dulu ya. Ini kali ya parkir. Pak, misi parkirnya. Jadi sesuai undang-undang ini, kami nggak boleh videokan atau memfoto saat proses pengambilan darahnya. Jadi cuma bisa sharing aja ya. Jadi kalau mau donor darah kita harus mengisi formulir.
Di halaman depan ada formulir data diri dan di halaman belakang adalah riwayat kesehatan gitu. Mau pulang, hujannya badai. Ya ampun. Nah, aku udah selesai diambil donor darahnya. Nunggu hujan reda, terus kita bikin kontennya aku sama Syifa di mobil deh ngobrol-ngobrolnya. Simak sampai habis ya. Kok tadi lama banget sih? Oh iya, lama banget. Yang pertama karena tadi nyari vena, yang diambil tuh vena ya, bukan arteri. Nah, vena yang di kanannya itu nggak kelihatan, jadi udah dicari-cari gitu, nggak ada. Ya udah nunggu. Jadi apa sih yang meja buat tidurannya tuh? Kasur apa sih namanya, bednya ya, bednya yang buat tiduran tuh kan ada yang sebelah kiri sama kanan. Proses pengambilan darahnya mesinnya itu yang untuk tangan kirinya ada orang lain, jadi aku nunggu. Pertama nunggu itu, yang kedua pas lagi proses pengambilan darahnya keluarnya sedikit-dikit. Harus begini-begini nih tadi, harus buka tutup gitu. Ya entah, mungkin kan apa aku deg-degan, udah lama baru mulai lagi gitu. Aduh. Gimana Mas Eka Pengalamannya tadi tuh terakhir, ternyata pengalamannya seru. Jadi terakhir nih Miss Eka tuh daftarnya tahun waktu kerja masih di Serang gitu ya. Terakhir tuh tahun 2000 berapa nih? Mohon maaf ya, kita nggak boleh videoin prosesnya ya tadi. Nanti aku unjukin deh screen ini fotonya. Ada aturannya, ada aturan soal undang-undang kedokteran kesehatan gitu deh. Jadi untuk melindungi dunia medis, kalau lagi proses urusan medis tadi kita nggak boleh ngambil lagi apanya, itu nggak boleh ngambil. Jadi aku sharing cerita-cerita aja yang apa ya supaya. Jadi kan Siva nanya gimana pengalamannya. Ya karena udah cukup lama nih, terakhir di 2018 gak tau deh. Ini terakhir nih tuh. Terakhir udah lama banget, sekian tahun yang lalu, dan ini baru mulai lagi, lumayan agak deg-degan juga sih. Baru ditusuk ininya juga tadi lumayan. Kamu inget gak tadi prosesnya apa aja? Ini isi formulir, ya betul. Terus isi formulir aku ngapain tadi? Nimbang badan. Ya jadi stepnya ya teman-teman kalau mau donor darah, ya kantor cabang PMI manapun nih, yang pertama harus terpenuhi dulu. Syifa belum boleh donor. Kenapa? Karena usianya belum 17 tahun. Jadi yang boleh donor darah itu kalau usianya sudah 17 tahun minimal. Ya, laki perempuan pokoknya 17 tahun. Nah, terus syarat yang berikutnya apa ya? Ya harus sehat. Nah, harus sehatnya tuh dibuktikannya gimana? Dibuktikannya nanti dicek. Ketika datang nih, kamu misalkan mau donor darah gitu ya. Kalau perempuan, kalau lagi haid nggak boleh ya. Perempuan sedang haid nggak boleh. Nah, kalau lagi puasa, nah puasa ini kontroversi nih. Kalau memang urgent banget, ya nggak apa-apa aja sih. Katanya sih puasanya nggak batal. Ibadah puasanya nggak batal, tapi kalau setelah di donor darah biasanya lemes. Nah takutnya abis donor darah malah lemes, terus lapar, dan akhirnya puasanya batal. Kalau puasanya wajib, mana yang lebih utama gitu ya. Tapi ya kembali ke masing-masing ya, itu yang aku tahu itu. Nah tadi apa syaratnya? 17 tahun, pria wanita, terus sehat. Nah nanti kamu datang, kalau ini di PMI Jakarta Timur masuk, nanti tadi disambut tuh oleh Pak Satpamnya, Pak mau donor darah gitu. Nanti diarahkan, terus kita disuruh mengisi formulirnya nanti aku spill aku spill ya formulirnya apa aja sih. Ya data diri kayak biasa diisi, terus ada kayak riwayat kayak
dalam 6 bulan terakhir, 2 bulan terakhir pernah tindik nggak, pernah tato nggak, pernah ya melakukan kegiatan yang beresiko tertular penyakit yang bisa menular lewat darah. Ya, apa aja ya, banyak ya. Nanti dibahasnya deh ya. Oke, ada kegiatan yang resiko ketularan penyakit terkait darah nggak gitu ya. Misalkan HIV, AIDS, hepatitis dan lain-lain dalam 6 bulan. 6 bulan apa 3 bulan terakhir ya tadi ya. Ya, kebetulan enggak ada, aku enggak. Terus ini karena kaitannya COVID, pernah COVID enggak, pernah demam enggak, yang semacam itu. Dan kebetulan juga aku enggak, alhamdulillah. Nah, setelah nanti mengisi formulir, nanti dipanggil tuh, formulirnya kan dikumpulin, terus ditanya punya kartu apa enggak. Kalau kamu udah pernah donor darah, biasanya dikasih kartu kayak gini. Nah, ini aku koleksi nih, punya banyak kartunya karena pernah pindah beberapa kota, terus ya dikasih dari PMI-nya, mungkin karena belum online ya, aku nggak tahu juga, dikasih agak banyak ya. Nanti ditanya punya kartu nggak, kalau nggak punya nanti dibikinin kartunya. Nah, setelah isi formulir dikasih kartu, nanti dipanggil lagi. Tes yang pertama tes ya berat badan. Kalau nggak salah tuh perempuan minimal berat badannya berapa gitu. Berat badan juga ngaruh juga tuh. Kalau misalkan kamu terlalu mungil, terlalu kecil, kemungkinan darahnya kamu juga kan sedikit. Nah, darah itu diambilnya 300 ml. Coba tolong Aqua botol itu 300 ml. Ini botol ini nih, Aqua ini nyebut merek apa ya. Nah, minuman mineral ini kan segini 600 ml. Nah, segini nih darah yang diambil, setengahnya ini darah yang kita ambil. Jadi kan kalau orang yang mungil beratnya 45 kilo, diambil segini kurus, nanti jadi kering ya, darahnya nggak ada. Jadi ada batas minimalnya kalau nggak salah ya, coba nanti dicari tahu dulu, ntar aku spill juga ya syarat syarat untuk donor darah. Nah, berat badan. Terus cek yang kedua adalah tadi yang ditusuk ininya, masih ada nggak bekasnya? Nih ditusuk jarinya. Nih di sini tadi aku ditusuk jarinya, itu untuk dicek HB, hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adalah apa? Tahu nggak? Zat hemoglobin. Ya, zat merah darah yang membuat darah itu menjadi merah. Zat besi sih yang mengikat oksigen ya. Jadi kalau dikatakan sehat kalau darahnya itu mengandung oksigen. Untuk mengikat oksigen kan darah mengalir jantung, paru-paru ya, mengambil oksigen kan dari paru-paru. Nah, kalaupun kamu bernapas, kamu bernapas sesering mungkin nih, gitu ya, tapi di darahnya nggak ada hemoglobinnya, bukan percuma, jadi nggak bisa keikat, nggak ada yang, yang nangkep gitu ya. Jadi HB-nya ada batas minimal, batas maksimalnya. Kalau nggak salah tadi antara 11 paling kecil, paling gedenya 15, ternyata bukan 14. Nah, aku tadi di 14,2, jadi ya batas normal ya. Ada orang-orang tertentu karena dia diet makanannya tertentu, misalkan terlalu banyak sayur, nggak sering makan daging, buah dan kayak gitu, malah nggak sering makan daging atau apalah, nggak ngerti, pokoknya ada diet makanan tertentu yang akhirnya HB-nya kamu jadi rendah gitu. Itu juga nggak boleh. Atau begitu juga sebaliknya, misalkan kamu terlalu banyak makan daging sehingga HB-nya terlalu tinggi, itu juga nggak boleh, nggak diterima, darahnya terlalu kental apa gitu. Pokoknya nggak bisa buat donor ya, walaupun kamu kondisinya sehat sebenarnya. Itu tadi cek yang pertama, berat badan, usia, berat badan, pernah melakukan kegiatan yang beresiko tertular penyakit darah apa enggak. Terus apa tadi? Cek hemoglobin. Yang terakhir aku dipanggil masuk sama dokter, ada dokternya tadi ya, sama dokternya dicek tekanan darah. Tekanan darahnya harus normal. Ya, normalnya mungkin ada batasan usia, laki perempuan tinggi badan apalah, ada standarnya sendiri ya. Aku tadi dinyatakan oke, sehat. Nah, akhirnya boleh. Cuma kita nggak bisa
memvideokan. Memang tidak boleh ya, itu ada undang-undangnya. Nah, tadi di kanan apa di kiri? Tadi kataku terserah aja sih, dua-duanya kayaknya pernah. Cuma yang di kanan tadi dicoba digini-gini, pencet-pencet, katanya letaknya terlalu dalam. Jadi kayak nggak ada. Untungnya nggak sampai harus ditusuk. Nggak ditusuk, nggak ya. Dicek dulu, ternyata nggak terlalu dalam. Akhirnya sama petugasnya, ya udah jangan yang di kanan, coba di kiri aja. Nah, tadi ditusnya di kiri ya udah diambil. Sekian lama, lumayan deg-degan juga. Nggak sakit sih, nggak. Rasanya cuma kayak kamu, apa yang kamu rasain kalau kamu nggak sengaja kesayat pisau kalau lagi ngirisin cabe. Sakit nggak? Ya sakit, cuma sedikit ya, cuma set gitu, kayak ngilu gitu. Tapi kalau darahnya udah dicuci, diikat dipakein tensoplas, ya udah. Itu malah kalau kena pisau kan lebih gede ininya lukanya. Nah, ini cuma kecil kecil lah, jarumnya kecil ya, nggak sakit. Ya udah, setelah proses itu digini, udah selesai. Setelah selesai, terus mendapatkan hadiah. Ya, mendapatkan pahala ya semoga ya. Kalau ikhlas nggak nih di-upload. Ya bismillah ya. Ini tujuannya untuk sharing ya. Karena kalaupun misalkan dia nggak semua orang pada mau donor darah loh, bener nggak? Walaupun misalkan sehat, ya alasannya macam-macam. Ada yang takut jarum, takut darah, takut terluka. Itu ya, ada ya, dan macam-macam orang, macam-macam juga motivasi orang itu mau donor darah. Kalau misalnya Kak, dulu aku punya, kenapa jadi pengen donor darah? Dulu mamaku lagi mau operasi sesar itu, ternyata sulit nyari darah kan di operasi sesar ya, harus ke sana sini gitu. Ini dapat Milo, dapat ya snack lah, Enggo, sama dapat tadi pil penambah darah ya. Dan tadi ada ininya, tahu Siva, ada namanya nih, pintu penambah darahnya Etabion, kayaknya minumnya sehari sekali. Terus nih, door prize. Jadi ada hari Gebiar, hari donor darah 2022. Kupon harus disimpan sebagai bukti. Ini dia. Ini nomor apa? Kalau nomor ini keluar ya. Darah. Oke. Ya inilah pokoknya. Diumumkannya tanggal berapa ya untuk diundi UDD JKT untuk donor sukarela Sela dan Kakak. Semoga aja menang ya nomor ini, dipanggil. Ya 055 sekian nih. Wah, hadiahnya apa? Hadiahnya ya apalah. Ya ini kalau rezeki ya apa ya, alhamdulillah. Kita bukan karena pengen dapetin ini atau ini. Ya harapannya ya darah aku yang tadi seuprit itu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kita nggak bisa ngasih harta, ya udah yang bisa kita kasih itu ya. Itu sih. Ya tenaga, apalah yang kan katanya sebaik-baik manusia adalah orang yang orang yang bermanfaat bagi sesamanya, yang paling bermanfaat katanya seperti itu ya. Jangan jadi beban. Gitu, oke? Kalau ada pertanyaan, aku bukan ahlinya, ya kasih di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita mau pulang dulu. Tadi hujan gede, sekarang udah reda. Kita mau pulang. Dadah, sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Makasih ya Siva udah mau nemenin aku.